السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dari aneka ragam suku dan bangsa. Sebagaimana perkataan Allah Azza wa Jalla, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi Allah Azza wa Jalla sengaja membentuk manusia dengan aneka ragam suku, bangsa, keturunan, kabilah, di mana setiap bangsa mereka di atas agama yang berbeda-beda. Ada Yahud, ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, ada agama Majusi, ada agama As-Sabi'un, dan juga ada agama Islam, dan ini adalah agama yang paling mulia. Setiap dari agama-agama tersebut memiliki hari lebaran, memiliki hari raya di mana mereka berpesta. Akan tetapi semua agama selain agama Islam, patokan hari raya mereka bergantung kepada manfaat dunia, imma akhir tahun atau lebaran atau peringatan untuk orang-orang kerja, atau di akhir bulan, atau peringatan-peringatan yang lain yang apabila seseorang mengamati akan mendapatkan lebaran tersebut tatkala mereka telah menyudahi atau telah menggapai suatu manfaat dari manfaat-manfaat dunia. Lain halnya dengan hari raya umat Islam, yang dimana Allah Azza wa Jalla jadikan lebaran umat Islam di penghujung tatkala mereka telah menyudahi suatu ibadah, suatu amalan saleh. Bisa kita lihat bagaimana hari lebaran fitri, di mana Allah Azza wa Jalla syariatkan hari raya tersebut tatkala umat Islam telah jaya dan berhasil berpuasa selama 30 hari. Demikian juga hari raya Idul Adha, hari raya kurban, di mana Allah Azza wa Jalla syariatkan lebaran tersebut tatkala umat Islam telah menyudahi 10 hari atau 9 hari untuk beribadah, untuk beramal saleh dan kebajikan. Inilah hari raya umat Islam. Qala alaihi salatu wassalam, likulli qaumin 'id wa hadha 'iduna. Untuk semua kaum itu memiliki lebaran, kata Rasul alaihi salatu wassalam, dan ini adalah hari lebaran kami. Baik, maka hari lebaran umat Islam adalah hari-hari yang terbatas, yang hanya datang dari Allah Azza wa Jalla, yang hanya datang dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan, Yaum Arafah, Yaumun Nahr, Ayyam Tashriq, Tayyib, Aiduna ahlal Islam, hiya ayyam aklin wa syurb, sebagaimana di hadis Uqbah bin Amir. Inilah hari-hari lebaran orang Islam, hari Arafah, yaitu hari yang dimana sekarang kita di dalamnya, hari
sembelihan, yaitu hari lebaran. Hari tasyrik, 3 hari selepas hari lebaran, inilah hari lebaran umat Islam, di mana hari-hari tersebut, kata Rasul alaihi salatu wasallam, yaitu yaum tasyrik, adalah hari makan dan minum, di mana di hari ini telah berkumpul 2 hari lebaran yang agung, di mana Allah Azza wa Jalla telah bersumpah dengan 2 hari tersebut di suatu ayat yang agung, di suatu surat yang agung. Qala Allah Azza wa Jalla, was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Intinya dari ayat ini Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan wa syahidin wa mashhud. Syahid adalah sebagaimana itu pentafsiran para ulama tafsir, syahidin ay hari Jumat, wa mashhud yaitu hari Arafah. Allah Azza wa Jalla telah bersumpah dengan 2 hari yang agung ini, hari Arafah dan juga hari Jumat. Hari Jumat hari yang sangat agung. Terdapat di dalamnya perkara-perkara yang agung yang Allah Azza wa Jalla di dalamnya telah menciptakan asal dari Bani Adam, asal dari keturunan manusia, yaitu Adam alaihissalam. Hari di mana Allah Azza wa Jalla memasukkannya Adam kepada surga. Di hari itu juga Allah mengeluarkannya. Di hari itu juga Allah Azza wa Jalla memberikannya taubat. Di hari itu juga Allah Azza wa Jalla menurunkannya ke bumi. Di hari itu juga Allah Azza wa Jalla akan bangkitkan hari kiamat. Hari yang sangat agung, hari Jumat, ditambah dengan hari Arafah, hari yang dimana Allah Azza wa Jalla mendekat kepada hambanya yang ada di Arafah, hari dimana Allah Azza wa Jalla berbangga-bangga dengan mereka di sisi para malaikat, hari dimana Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa-doa orang yang memohon. Jadi 2 hari ini tidak berkumpul kecuali itu termasuk karunia di atas karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan untuk hambanya. Ibadallah, di keesokan harinya biiznillah kita akan menyambut hari raya lebaran, hari raya kurban, di mana di sana ada beberapa adab yang perlu orang mengetahui, yang perlu orang mempelajari kemudian dia amalkan. Hendaklah seseorang tatkala menginjak hari lebaran itu meningkatkan rasa syukurnya kepada Allah Azza wa Jalla, karena itu suatu kenikmatan yang agung, di mana orang banyak di antara kita tidak menyadari hal tersebut, hanyalah menganggap itu suatu formalitas, hanyalah menganggap itu suatu perputaran hari dan malam. Kita berjumpa dengan hari raya, hari kemenangan orang Islam, hari di mana Allah Azza wa Jalla meniupkan rasa bahagia dan senang untuk orang-orang Islam. Perlu seseorang untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, terus meningkatkan rasa syukur tersebut atas nikmat yang Allah limpahkan, atas kemuliaan Allah Azza wa Jalla dan keagungannya. Kemudian hendaklah seorang muslim mengetahui dan mengamalkan bahwa ada di sana yang namanya dengan salat hari lebaran, salat hari raya, di mana hukumnya sebagian ulama mengatakan itu adalah wajib untuk per orang. Ada yang mengatakan itu wajib untuk per kelompok. Ada yang mengatakan itu adalah sesuatu yang dianjurkan, akan tetapi ditekankan bukan termasuk seorang muslim yang hakiki, yang hakikat kalau seandainya dia meninggalkan tanpa uzur yang tepat. Maka hendaklah seorang muslim memiliki tekad yang kuat untuk mendatangi dan menghadiri salat hari raya bersama kaum muslimin, di mana para ulama telah meletak sebelum orang untuk menghadiri salat lebaran ini, salat hari raya, adab-adab yang baik, adab-adab yang agung. Banyak di antara kita mungkin tidak mengetahuinya atau mengetahuinya akan tetapi tidak diamalkan. Di antaranya hendaklah seseorang sebelum menghadiri hari raya untuk membersihkan dirinya, bersiram, mandi untuk menghadiri salat hari raya. Salat di mana Allah Azza wa Jalla wajibkan untuk ditegakkan dengan cara berjamaah, berjumpanya semua kaum muslimin dari berbagai kabilah, suku, tayyib, berkumpul di satu tempat. Maka hendaklah orang membersihkan dirinya. Naam, tidak datang dari Nabi alaihi salatu wasallam hadis yang benar bahwa Rasul alaihi salatu wasallam pernah dinukilkan dari sebagian para sahabat pernah mandi atau semisalnya. Akan tetapi sunnah ini telah disepakati oleh para ulama, telah datang dari sebagian para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib,
dan juga Ibnu Umar dan juga Yazid bin Sa'ib, di mana mereka semuanya sebelum mendatangi hari lebaran itu mandi dan bersiram. Dan di antaranya adalah hendaklah orang itu menjadikan waktu mandi selepas fajar ats-tsani, selepas terbitnya fajar shadiq, sebelum dia datang menghadiri salat al-jamaah, sebelum dia menghadiri salat subuh berjamaah dengan kaum muslimin. Disitulah tempat yang dianjurkan untuk orang mandi. Dengannya insyaallah dia bisa mampu selepas menegakkan salat subuh berjamaah langsung menghadiri musalla. Inilah yang benar, inilah yang dianjurkan oleh para ulama, inilah yang sunnah. Akan tetapi barang siapa yang mandi selepas dia menunaikan salat subuh, insyaallah diharapkan dia mendapatkan pahala sunnah. Dan hendaklah seorang muslim sebelum dia menghadiri salat berjamaah, salat hari raya, untuk berdandan, untuk menghiasi dirinya, mengambil atau menggunakan pakaian yang terbaik yang dia miliki. Karena itulah yang dianjurkan di agama kita, sebagaimana perkataan Umar Ibn Al-Khattab untuk Rasul alaihi salatu wassalam, di mana beliau mendatangkan suatu pakaian yang indah terbuat dari sutra, datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ibta' hadza wa tajammal al-'id wal wufud, belilah ini, dengannya engkau berdandan tatkala datang hari lebaran dan tatkala adanya tamu dan mendatang. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, innama hadza atau innama hadi thiyab man la khalaqa lahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya pakaian ini, pakaian yang terbuat dari sutra, itu pakaian orang yang enggak memiliki batasan atau enggak memiliki bagian dari kiamat, orang-orang kafir. Enggak pantas orang muslim untuk menggunakan pakaian dari sutra. Intinya di sini Umar bin Khattab menawarkan pakaian yang baik di pandangan Umar, yaitu untuk dipakai Rasul berdandan tatkala adanya Id, tatkala adanya pendatang dan tamu. Ini perlu diperhatikan. Dan juga di antara pakaian yang terbaik itu adalah menggunakannya seorang muslim pakaian yang berwarna putih. Qala alaihi salatu wassalam, ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Di sini Rasul alaihi salatu wassalam menganjurkan umatnya untuk menggunakan pakaian putih, karena itu termasuk pakaian yang terbaik. Dan hendaklah seorang muslim berhati-hati untuk menggunakan pakaian yang Allah azza wajalla dan Rasulnya diharamkan, yaitu pakaian-pakaian yang terlalu mahal, yang berlebih-lebihan, karena menginfakkan harta untuk hal tersebut termasuk hal yang tercela. Karena Allah azza wajalla membenci 3 hal, di antaranya adalah idha'atul mal, yaitu menyia-nyiakan harta. Maka hendaklah seorang muslim membeli pakaian yang seadanya, yang semampunya, yang kiranya itu bagus dan indah. Dan hendaklah seorang muslim menjauhi pakaian yang menyerupai dengan pakaian-pakaiannya orang kafir. Karena di antara teori agama kita itu menyelisih mereka dari sisi akidah, pakaian, dan juga adat dan istiadat. Di antaranya ada ini, janganlah sampai seseorang itu memakai pakaian yang dalamnya itu mengandung unsur menyerupai dengan pakaiannya orang kafir. Dan juga janganlah sampai seseorang menggunakan suatu pakaian yang menyebabkan dia merasa bangga dan sombong, karena ini termasuk hal yang tercela. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Adapun perempuan, maka hendaklah seorang perempuan memiliki rasa malu kepada Allah azza wajalla dan memiliki rasa keagungan untuk agama Islam, sehingga tidak berdandan dengan dandanan yang tidak beradab, yang jauh dari etika. Hendaklah seorang muslim, seorang muslimah berdandan dan mendatangi masjid tersebut atau musalla dalam keadaan pakaiannya pakaian yang baik, pakaian yang islami. Inilah yang termasuk hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum seseorang itu mendatangi hari atau salat hari raya. Dan di antaranya adalah hendaklah seorang muslim mendatangi hari raya tersebut dalam keadaan jalan, dan dia bedakan antara jalan pulang dan jalan berangkat, sebagaimana di hadis Jabir bin Abdullah. Karena itu termasuk sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Karena Nabi alaihi salatu wasallam idza kana yaumul id khalafa at-tariq. Jadi Rasul alaihi salatu wasallam kalau ada atau datangnya hari lebaran, Rasul khalafa at-tariq, membedakan jalannya. Jalan berangkat enggak sama dengan jalan pulang. Ulama menyebutkan hikmah-hikmah untuk hal ini, di antaranya adalah untuk menampakkan syiar agama Islam, untuk menampakkan bagaimana semaraknya agama ini, bagaimana agungnya agama ini, bagaimana persatuan umat Islam, di mana mereka yang sebelumnya
mungkin berpisah, bercerai-berai, akan tetapi dengan adanya hari lebaran, Allah Azza wa Jalla satukan mereka di satu tempat. Apabila mereka datang dari jalan dan pulang dari jalan lain, di situ termasuk bentuk orang menebarkan agama Islam, menebarkan dakwah Islam, menebarkan syiar agama Islam. Dan juga di antara hikmahnya adalah untuk menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka ini termasuk bentuk orang menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dengan mengamalkan amalan ini. Dan juga di antara adabnya adalah hendaklah seseorang sebelum dia mendatangi salatul Id, mendatanginya dengan waktu yang awal, bukan waktu yang mepet atau bahkan sudah di akhir rakaat sebelum salam. Ini termasuk bentuk kemalas-malasan yang tidak terpuji. Akan tetapi jadikanlah apa yang dilakukan oleh Salamah bin Aqwa, di mana beliau mendatangi salat subuh di hari lebaran, duduk sebentar dan menunaikan salat subuh, kemudian berangkat menuju musalla al-Id, menuju ke musalla tempat ditegakkannya salat hari raya. Duduk di sana hingga imam datang. Perbuatan ini juga telah diriwayatkan dari Ibnu Umar. Maka ini termasuk sunnah yang baik, sunnah yang perlu kita hidupkan. Dan apabila tatkala seseorang telah mendatangi musalla atau lapangan untuk ditegakkannya salat, hendaklah orang mengetahui tidak ada di sana salat sunnah, tidak ada di sana salat tahiyatul masjid. Enggak perlu antum menunaikan 2 rakaat salat, karena lapangan tersebut atau musalla tersebut bukanlah masjid yang sehingga antum menunaikan 2 rakaat. Akan tetapi apabila anda telah dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendatangi salatul Id di awal waktu, duduk di tempat sampai imam datang, enggak perlu untuk menunaikan salat atau semisalnya. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagaimana di hadits Jabir radhiyallahu taala an, apabila mendatangi salatul Id, bada'a bis shalah wa khataba, bada'a bis shalah qabla al khutbah wa lam yusalli ayya salatin atau kama qala. Kita bahwa Rasul alaihi salatu wasallam enggak pernah menunaikan salat apapun sebelum menunaikan salat hari raya. Demikian juga para sahabat yang dimana mereka adalah murid-murid Nabi alaihi salatu wasallam, yang dimana mereka enggak ada satupun di antara mereka yang menunaikan salat sebelum ditegakkannya salat hari raya. Maka ini perlu diperhatikan. Demikian juga tidak ada di salat hari raya, tidak ada di dalamnya azan ataupun iqamah. Tidak ada di dalamnya azan atau iqamat, enggak ada. Akan tetapi tatkala Rasul alaihi salatu wasallam telah datang di lapangan untuk menunaikan salat hari lebaran, hari raya, Rasul datang dalam keadaan memakai pakaiannya yang indah dan membawa tongkatnya dan langsung menuju ke tempat imam dan langsung menegakkan salat. Tidak ada di sana tu azan ataupun iqamah. Karena itu termasuk hal yang baru dalam agama. Sebagaimana itulah yang dihukumi oleh Muhammad bin Sirin dan juga Sya'bi dan juga selain dari mereka dari kalangan ulama salaf. Mereka mengatakan azan dan iqamat di waktu salat hari lebaran itu termasuk hal yang baru dalam agama. Demikian juga perkataan seseorang as-salatu jami'ah. Enggak perlu, tidak ada di sana panggilan. Tidak ada di sana panggilan. Ini perlu diketahui. Tatkala seseorang telah duduk di tempatnya menunggu imam untuk datang, di waktu itu termasuk waktu di mana orang dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, bertakbir. Setiap orang mengangkat suaranya dengan takbir tanpa harus dengan satu suara. Apabila imam datang dan menegakkan salat, perlu diketahui selepas antum bertakbir takbiratul ihram, di sana ada sunnah yang dinamakan dengan al-istiftah, membaca doa al-istiftah. Kemudian bertakbir bersama imam 7 kali takbir, lain dengan takbir al-ihram. Takbiratul ihram enggak masuk dalam hitungan 7. Allahu akbar 7 kali bersama dengan imam. Tidak ada di antara takbir yang 7 ini doa tertentu, akan tetapi seseorang diam. Dan di rakaat yang kedua seseorang bertakbir kepada Allah Azza wa Jalla 5 kali, lain dengan takbir tatkala hendak dia bangun dari duduk menuju ke rakaat yang selanjutnya. Ada 5 kali hitungan sendiri. Demikian juga tidak ada di antara 5 takbir ini bacaan tertentu. Inilah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Qala alaihi salatu wassalam at-takbir fil fitr 7 fil ula, 5 fil thaniya, wal qira'atu ba'dahuma kiltayhima. Inilah dalilnya.
Inilah referensi dan dasarnya untuk apa yang telah barusan kita bahas. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apabila ada di antara kaum muslimin yang tertinggal salah satu takbiran yang 7 ataupun yang 5 di rakaat yang pertama atau yang kedua, maka sesuai dengan pendapat kebanyakan para ulama, tidak ada di sana itu qadha, tidak ada di sana itu bentuk mengulangi. Akan tetapi seseorang mengikuti gerakan sampai di mananya seorang imam. Apabila seorang imam tatkala orang itu terlambat, telah takbir ke yang ketiga menuju yang keempat, antum masuk yang keempat, enggak perlu antum mendatangi atau mengulangi yang telah lewat. Inilah yang benar, karena kita melihat banyak kaum muslimin yang kurang semangat dalam menghadiri salat hari raya, sehingga datang imam terlambat di rakaat yang pertama atau yang kedua. Dan disunahkan selepas seorang imam menegakkan salat hari raya adalah untuk berceramah, khutbah. Dan khutbah ini adalah sunnah, dianjurkan untuk seorang muslim menghadiri dan mendengar dan menyimak apa yang disampaikan oleh seorang imam, di mana di dalamnya itu ada nasihat, ada arahan. Akan tetapi barang siapa yang ingin langsung pulang karena ada hajat dan keperluan, maka itu dibolehkan. Dan bagi siapa yang ingin menghadiri, maka hendaklah dia menghadiri dalam keadaan dia itu menyimak dengan adab. Dan tidak diharamkan untuk orang itu berbicara, dibolehkan untuk dia berbicara, bukan seperti laksana khutbatul Jumat. Kalau khutbah Jumat dilarang untuk satu orang, dilarang untuk semua orang untuk apa? Untuk berbicara. Adapun di khutbah hari raya, maka itu dibolehkan untuk orang berbicara, akan tetapi jangan sampai mengganggu orang yang di sebelah. Dan di antara hal yang perlu kita singgung di hari lebaran itu adalah hendaklah seorang itu semangat dalam bertakbir kepada Allah, bertahlil kepada Allah, bertasbih kepada Allah, terus mengucapkan alhamdulillah kepada Allah. Amalan-amalan ini itu ada waktu yang tidak terbatas, ada waktu yang tidak tertentu. Antum di jalan, di rumah, lagi sibuk sesuatu yang memang antum bisa ikutkan dengan zikir, dengan takbir, antum takbir kepada Allah kapanpun waktunya itu, tidak disyaratkan atau tidak ada yang namanya batasan tertentu. Ini namanya takbir mutlak, kapanpun antum takbir, maka itu insyaallah diharapkan pahala yang besar, karena Allah Azza wa Jalla mengatakan liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka itu menyebut nama Allah, karena Allah Azza wa Jalla telah menganugerahkan kepada mereka bahimatul an'am, yaitu hewan ternak. Hadza huwa wadhkurullah fi ayyamin ma'lumat. Ayyamil ma'lumat itu adalah yaumun nahr, wal ma'dudat itu adalah yaum at-tasyrik atau ayyam tasyrik. Hari-hari ini itu adalah hari-hari di mana Allah Azza wa Jalla anjurkan dalamnya makan, minum dan zikir. Zikir kepada Allah Azza wa Jalla, zikir mutlak. Kapanpun antum, dimanapun antum, hendaklah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di sana ada namanya zikir muqayyad, zikir yang tertentu. Yang dimana zikir ini dianjurkan setiap selesai orang menunaikan salat wajib. Setiap seseorang telah menunaikan salat fardu, dari terbitnya fajar yaum Arafah tadi pagi. Jadi salat subuh tadi pagi, selepas orang menunaikannya itu dianjurkan untuk dia bertakbir khusus waktunya selepas dia menunaikan salat wajib. Selepas nanti ini habis kita menunaikan salat Jumat, selepas asar, selepas ila akhirih, sampai akhir ayyam tasyrik, sampai terakhir hari-hari tasyrik, yaitu apa? Terbitnya atau terbenamnya matahari di hari ketiga tasyrik. Itu di mana seseorang itu dianjurkan untuk zikir kepada Allah Azza wa Jalla setiap dia menunaikan salat wajib. Maka ini termasuk hal yang telah disepakati oleh ulama salaf atas keanjurannya.
yaitu orang berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, akan tetapi perlu diketahui, jangan sampai orang itu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dengan satu suara atau dikatakan dengan zikir jama'i. Karena itu bukanlah petunjuk Nabi SAW, bukan juga petunjuknya para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim. Dan di antara hal yang perlu diketahui, tatkala ada hari raya, hari lebaran, di sana ada yang namanya tahniah, yaitu orang memberikan ucapan selamat, orang mendoakan satu sama lain. Ini termasuk salah satu hal yang baik, yaitu seseorang mendoakan agar Allah Azza wa Jalla menerima amalan kita, agar Allah Azza wa Jalla memberikan ganjaran atas kebajikan kita. Ini termasuk hal yang pernah dilakukan oleh ulama salaf, sebagaimana penukilan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi seseorang mendatangi saudaranya, dan menyampaikan kepadanya selamat, mendoakan agar Allah Azza wa Jalla menerima amalan kita, taqabbalallahu minna wa minkum, agar Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla menerima amalan dari kami dan amalan dari kalian. Karena kalau seseorang telah diterima amalannya, maka sungguh dia tergolong orang-orang yang bertakwa. Qala Allah Azza wa Jalla, innama yataqabbalullah minal muttaqin, hanyalah Allah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Tayyib, hadza huwa. Akan tetapi perlu diketahui, sebagaimana adat yang telah banyak terjadi, jangan sampai tatkala seseorang itu memberikan suatu ucapan selamat, doa kepada lain jenis yang bukan mahram, itu sampai berjabatan tangan, karena itu termasuk hal yang melanggar hukum syariat. Karena engkau hanya dibolehkan berjabat tangan kepada sesama jenis atau lain jenis yang memang itu adalah mahrammu, ibu, saudara kandung, saudari kandung, ponakan, cucu dan semisalnya. Adapun seorang perempuan yang bukan mahram bagimu, janganlah engkau karena ini adalah hari lebaran, maka enggak masalah kita mengucapkan selamat sambil berjabat tangan. Ini perlu diketahui, telah datang dalamnya ancaman dari Rasul alaihi salatu wassalam. Qala alaihi salatu wassalam, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lah min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, kalau salah seorang di antara kalian kepalanya itu ditusuk oleh jarum yang terbuat dari besi, maka itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh seorang perempuan yang bukan mahram baginya. Maka ini ancaman dari Rasul alaihi salatu wassalam, perlu diperhatikan, perlu diamalkan jika engkau seorang muslim yang mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah yang bisa kita sampaikan dari adab-adab dan juga hukum-hukum yang ringkas yang berkaitan dengan salat hari lebaran. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqah wal afaf wal ghina. Allahumma ihdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait walhamdulillahi rabbil alamin.